Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab sistem koordinat kartesius bagian 3 tentang kedudukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah ada 3 bidang koordinat kartesius dan kita akan bahas satu persatu bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y dari ketiga bidang koordinat kartesius ini. Yang pertama kita bahas adalah koordinat kartesius yang A. Dikatakan bahwa garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, L4. Perlu diingat bahwa sumbu X ini adalah garis yang mendatar. Jika sumbu X dan garis L1, L2, L3, L4 kita perpanjang garisnya, mereka tidak akan pernah bertemu di satu titik. Itulah yang dinamakan garis-garis yang saling sejajar. Bisa dipahami ya? Sekarang kita ke koordinat kartesius yang B. Dikatakan bahwa garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M1, M2, M3, M4. Sumbu Y ini adalah garis tegak. Jika sumbu Y dan garis M1, M2, M3, M4 ini kita perpanjang, mereka juga tidak akan pernah bertemu di satu titik. Maka bisa kita namakan bahwa sumbu X, garis M1, M2, M3, M4 ini saling sejajar. Kita masih di koordinat kartesius yang B. Dikatakan bahwa garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah M1, M2, M3, M4. Kalau tadi dengan sumbu Y dia sejajar, tapi ketika dia dengan sumbu X dia saling tegak lurus. Saya ambil contoh satu garis. Misal saya ambil contoh ada garis M3 ini memotong sumbu X di satu titik. Nah, di titik ini, di titik 2,0 membentuk siku-siku, atau artinya sumbu X dengan M3 ini saling tegak lurus. Begitu pula dengan hubungannya sumbu X dengan M1, M2, M4. Mereka memotong sumbu X dan membentuk sudut siku-siku di sini. Bisa dipahami ya? Sekarang kita kembali lagi ke koordinat kartesius yang A. Dikatakan bahwa garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu adalah L1, L2, L3, L4. Kalau tadi dengan sumbu X mereka sejajar, tapi kalau dengan sumbu Y dia tegak lurus. Saya ambil satu contoh, misalnya ada garis L2 ini memotong sumbu Y di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Begitu pula dengan garis L1, L3, dan L4. Mereka memotong di satu titik sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang koordinat kartesius yang C. Dikatakan bahwa garis-garis yang memotong dengan sumbu X dan sumbu Y itu adalah di sini ada N1 dan N2. Perhatikan yang pertama N1 dulu. Perhatikan garis N1. Garis N1 ini memotong sumbu X ya dan sumbu Y. Nah, ini ya, dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian begitu pula juga dengan garis N2. Garis N2 ini juga memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Karena garis N1 dan N2 ini saling memotong, mereka bertemu di satu titik. Nah, titik apa ini? Sini adalah titik 0,2. Nah, titik 0,2 ini kita sebut dengan titik potong. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ke latihan soal. Diketahui titik A 2,2, B 2,3, C min 4,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, tentukan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, tentukan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan
C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, tentukan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah ada bidang koordinat kartesius. Kita akan menggambar titik A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah titik A. Titik A di sini ada di 2,2, berarti posisinya ada di sini. Kemudian B itu 2,-3, posisinya ada di sini ya. Dan C itu -4,2, berarti ada di sini. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, akan menghubungkan titik A dan B ini dengan garis. Kemudian tentukan kedudukan garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Hubungannya apa? Kita akan jawab, garis yang melalui titik A dan B itu tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Coba ya, kita lihat di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Garis yang melalui titik A dan B ini jika kita perpanjang, dia tidak akan pernah bertemu di satu titik dengan sumbu Y ya, maka ia sejajar nih dengan sumbu Y. Dan dia tegak lurus dengan sumbu X. Kenapa dia tegak lurus? Karena dia memotong di satu titik dan membentuk sudut siku. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita ke yang B, bahwa garis yang melalui titik A dan C ini tegak lurus pada sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Perhatikan, garis yang melalui titik A dan C ini jika kita perpanjang, di sumbu X juga kita perpanjang, nah mereka tidak akan pernah bertemu di satu titik. Maka bisa dikatakan bahwa garis yang melalui titik A dan C itu sejajar dengan sumbu X. Lain halnya jika titik A dan C ini adalah ia tegak lurus dengan sumbu Y karena membentuk sudut siku-siku dan memotong di satu titik. Bisa dipahami ya? Yang C. Nah, di sini titik B dan C ini kita buat garis, maka garis yang melalui titik B dan C ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Bisa dipahami? Sampai sini dulu penjelasan saya mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, bisa dikomunikasikan di kolom komentar. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.